Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Ini betul kelas 10 IPS 2? Betul. Betul ya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu yang akan mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya materi sebelumnya oleh Ibu Diva. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama Ibu Fairuz ya. Nama Ibu Fairuz. Ibu akan mengajar proses lembaga sosial materi kali ini ya, dari norma menjadi lembaga sosial. Ya, sebelum masuk ke materi, silakan ketua kelas siapa? Nabila ya, boleh? Silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih Nadila. Untuk sekretaris siapa ya di sini? Oke, Ali nanti untuk presensinya boleh diserahkan ke meja Ibu setelah jam pelajaran selesai. Siap Bu. Oke, sebelum mulai, Ibu mau tahu dulu nih 1 sampai 10 seberapa semangat kalian buat belajar hari ini? 10. Oke, 10. Yang paling belakang masih ngobrol. Novel, berapa kamu? 1 sampai 10. Semangat gak belajar? 10 Bu, 15 malah. Oh, 15. Tepuk tangan dulu buat Novel. Nah, di kelas Ibu bakal ada 3 peraturan nih, 3 peraturan kelas. Yang pertama, dilarang bercanda atau ngobrol. Jadi kalau Ibu lihat masih ada yang ngobrol, akan Ibu tunjuk kayak Novel tadi ya. Yang kedua, harus fokus dan aktif, usahakan aktif di kelas. Yang ketiga itu, jangan main HP. Kalau masih ada yang scrolling TikTok, fangirlingan, terus masih apa namanya login Mobile Legends, itu tolong dikondisikan dulu ya HP-nya. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi untuk materi kali ini kita masuk ya ke proses lembaga sosial dari norma menjadi lembaga sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu harap kalian bisa mengetahui ya, sebetulnya bagaimana sih proses lembaga sosial itu terbentuk dari norma sosial. Selanjutnya ini Ibu akan menguraikan apa aja sih yang bakal kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentunya. Yang kedua, Ibu akan ada diskusi kelompok untuk kalian. Mungkin bisa diatur aja nanti bagaimana diskusinya. Yang ketiga, nanti akan ada refleksi pembelajaran bila waktunya masih tersisa. Nah, tadi berbicara tentang norma sosial. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan sekolah khususnya kelas ini tuh berkaitan erat banget sama yang namanya norma-norma? Rasa nggak sih? Rasa. Misalnya tadi Ibu udah ngomongin peraturan kelas, nggak boleh apa? Ngobrol. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh? Buka HP. Nggak boleh main HP. Nah, itu termasuk norma ya tentunya. Jadi norma sosial itu apa sih Bu? Norma sosial adalah aturan, pedoman, panduan hidup yang ada di masyarakat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan ketertiban sosial. Nah, kalau misalkan di kelas ini nggak ada peraturan kayak gitu, bakalan kayak gimana tuh? Bakalan berisik, terus kurang kondusif, gitu kan? Sampai sini paham? Paham. Bagus. Oke, ternyata terbentuknya lembaga sosial itu menurut Johnson, agar bisa menjadi lembaga sosial, norma itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat itu bisa menerima norma tersebut. Yang kedua, norma itu punya sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakatnya. Yang ketiga, norma itu mampu menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian bisa mentaati peraturan kelas tadi, kalian tentunya outputnya nanti akan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, tidak ada yang berisik gitu ya, paham? Paham. Kalau misalkan ada yang berisik, ada yang ngobrol, kayak Novel tadi itu sanksi bukan? Sanksinya berupa apa? Teguran kan? Ya, berarti ada sanksi yang mengikat di situ. Yang selanjutnya ada jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Yang pertama ada usage atau cara. Ini norma yang berkaitan dengan cara dalam melakukan sesuatu.
Contohnya, kalau kalian makan nih biasanya ada orang makan, biasanya tuh ada bunyi sendok ting 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 gitu. Itu kalian dengernya berisik gak? Berisik. Kadang kalian risih nggak sih? Risih ya. Itu cara ini, jenis norma ini kayak sanksinya itu lemah ya menurut saya. Memang lemah. Jadi kalau misalkan norma ini tadi masyarakat itu kan risih, merasa risih gitu saat mendengarkan orang makan dengan sendok yang berbunyi gitu. Nah selanjutnya itu ada folkways atau kebiasaan di mana ini merupakan bentuk adanya interaksi yang mengulang gitu di dalam masyarakat. Misalkan kebiasaan kalau misalkan ada ketemu orang tua, itu kalian harus apa? Saling. Itu termasuk bentuk dari kebiasaan. Kalau misalkan melewati orang gitu di jalanan, permisi. Ya betul. Yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengikuti tata kelakuan yang berlaku di masyarakat gitu. Contohnya itu bisa berkaitan dengan bagaimana kita menyebut orang tua kita dengan sebutan ibu dan bapak. Betul nggak? Betul. Itu tata kelakuan kan termasuk. Nah, terus yang terakhir itu ada custom atau adat istiadat. Ya, custom itu identik dengan adat istiadat. Misalkan kalau di suatu desa itu pelamaran jadi suatu yang penting. Kalau misalkan ada pernikahan, ya nggak sih? Kalau misalkan nggak ada lamaran kayak gitu, orang-orang mungkin ada yang menganggapnya kayak kurang sah deh kayaknya ada yang aneh kayak gitu kan. Jadi pelanggaran itu bisa aja jadi hal yang wajib ya, ada gitu. Nah sanksinya keras kalau custom. Selanjutnya ini ada jenis norma berdasarkan lingkungan masyarakat ya. Ini ada ilustrasi gambar pertama. Kalian tahu nggak ini norma apa? Agama. Iya, norma agama. Yang kedua ada ruang pengadilan. Ini norma apa nih? Hukum. Yang ketiga ini berkaitan dengan hati nurani, akhlak dalam suatu masyarakat. Apa tuh? Kesopanan. Yang ini norma apa? Saling kesopanan. Jadi lembaga sosial apa sih Bu? Kok dari tadi norma terus gitu? Ada yang mau bacain gak sih? Ini sosiolog nih. Berdasarkan lembaga sosial itu apa gitu? Ada yang mau volunteer untuk membaca? Saya boleh. Dari Horton ya Bu? Iya. Oke, Horton dan Han mengatakan bahwa sistem norma untuk mencapai tujuan yang menurut masyarakat penting. Kemudian ada Robert McIver and C.H. Page yang mengatakan bahwa prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Kunceraniger. Beliau mengatakan bahwa lembaga sosial itu adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih Dela. Merupakan sistem norma yang dimana itu berpusat pada aktivitas-aktivitas buat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri ya. Nah dalam lembaga sosial juga sebetulnya itu ada untuk mengadakan suatu sistem pengendalian sosial untuk masyarakat itu sendiri. Nah sekarang waktunya kita diskusi. Diskusi. Nah ini ilustrasi gambar apa? Ada yang tahu gak? Lambat datang ke sekolah, betul. Nah, ketika ini termasuk pelanggaran norma bukan? Termasuk. Nah, ketika siswa terlambat datang ke sekolah, apakah hal tersebut menunjukkan bahwa ada norma yang belum terlembaga? Tuh. Ini topik diskusi kita. Kalian bisa diskusi dengan teman di sampingnya selama 5 menit. Ya, kalian bisa cari analisis bagaimana berdasarkan yang Ibu paparkan tadi, bagaimana jenis normanya, pelanggaran norma ini bisa berhubungan dengan proses terbentuknya lembaga sosial itu sendiri ya. Ya Bu. Boleh silakan diskusi. Ya. Semuanya harus kerjasama ya.
menurut aku iya ketinggalan. Jadi kita normal bahas dengerin dong Mas, kita lagi diskusi. Boleh buka HP asal butuh keperluan tuh. Gas. Ariel lagi diskusi kan? Iya. Oke. Nanya-nanya tadi. Sudah? Oke, sudah cukup ya? Udah pada selesai kan? Oke, udah. Siapa yang mau maju ke depan? Saya boleh. Mantap Sofi. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin juga ya Bu, kalau itu merupakan ilustrasi siswa yang terlambat ke sekolah. Nah, berdasarkan tadi diskusi bersama teman-teman, jadi pelanggaran aturan sekolah itu melanggar norma mores atau tata kelakuan yang di dalam lingkup masyarakatnya. Norma ini itu masuk ke dalam jenis norma hukum. Selain itu, dalam pelanggaran norma ini terdapat penganiayaan sosial yang berupa kontrol oleh sekolah sendiri, yaitu guru yang mampu mengawasi kedatangan para siswanya di sekolah. Nah, melalui guru ini, sekolah sebagai salah satu lembaga sosial di sini dapat mencatat segala pelanggaran norma, termasuk masalah keterlambatan, dan memberikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Oke, betul banget. Tepuk tangan buat saya. Jadi intinya norma sosial itu yang muncul dari lembaga sosial termasuk sekolah itu merupakan proses pelembagaan norma dalam masyarakat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anggota masyarakat yang menuntut kalau misalkan itu suatu hal yang penting, menurut kalian masuk ke sekolah tepat waktu itu penting nggak? Sekali kan, itu termasuk peraturan, itu termasuk norma-norma. Makanya itu dijadikan merupakan suatu lembaga sosial seperti itu. Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya ada refleksi. Kita nggak ada PR ya. Kelas ibu nggak akan ada PR. Cuman kita ada refleksi pembelajaran di mana ini beberapa pertanyaan ini harus dikumpulkan hari ini juga. Maksimal jam pulang sekolah. Oke. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengulang kembali gitu kan apa yang telah dipelajari hari ini. Oke. Untuk pertanyaan sekarang kalian bisa jawab ya pertanyaan ini. Seberapa besarkah kalian memahami materi yang disampaikan hari ini? 15. Yang belakang tadi sempat ngobrol. Berapa? 1 sampai 10 kalian paham nggak? 20 Bu. Tangan betul banget. Ini jangan lupa ya dikumpulkan nanti ketua kelas di meja ibu. Siap Bu. Oke, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ibu kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.